Kembali lagi bertemu dengan saya Nurpujianti dengan NPM 10221230. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai siklus penerimaan atau penjualan dan siklus pengeluaran. Nah, apa sih siklus penerimaan? Itu adalah serangkaian aktivitas bisnis atau operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus untuk menyediakan barang dan jasa. Nah, tujuannya apa? Itu untuk menyediakan produk yang tepat dan harga yang sesuai. Nah, di prosesnya itu ada transaksinya itu ada penjualan kredit, ada 9, ada permintaan informasi, penerimaan pesanan kayak faktur gitu ya. Terus yang ketiga ada pengecekan, persetujuan kredit, terus pengambilan barang, ada juga pembuatan faktur penjualan, terus ada pengiriman barang, terus ada transaksi dan juga penagihan. Nah, terus informasinya itu apa saja sih yang diminta, yaitu proses atau order penjualan. Nah, perusahaan itu mengirimkan gitu ya datanya, barang atau jasa apa saja yang dimiliki serta berapa aja harganya, kayak price list lah ya. Nah, setelah udah dikirim sales ordernya, nanti konsumen akan mengecek apakah persediaan barangnya itu sesuai yang dibutuhkan atau tidak. Terus dalam proses persetujuan kredit ada yang namanya perusahaan itu memberikan persetujuan kredit. Jadi perusahaan memberikan hutang gitu ya, hutang piutang kepada pembeli atau konsumen gitu. Terus di sini juga ada proses pengambilan dari persediaan barang dari gudang yang barang jadi gitu ke barang jadi. Terus ada proses pengiriman barang seperti yang tadi saya jelaskan sedikit, dan juga ada proses piutang dagang, penagihan gitu ya. Nah, selanjutnya ada proses pencatatan buku besarnya dan ada pengolahan transaksi penjualannya secara sederhana. Maksudnya itu proses penginputan data penjualan oleh bagian penjualan. Nah, jadi komputernya itu diinformasikan mengenai harga dan total keseluruhan barang yang harus dibayar oleh pelanggan, baik itu berupa pajak serta diskon yang didapat oleh pelanggan itu, gitu ya. Terus di sini juga ada proses pencatatan penerimaan kas dan penyetoran kas ke bank. Gunanya apa? Itu agar nanti kita di hasil akhirnya bisa melihat gitu ya, kas laba ruginya itu berapa gitu, dari apakah bisa balance seimbang atau tidak gitu kan. Nah, di sini juga ada sistem pengeluaran. Pengeluaran itu pembelian. Jadi kita perusahaan itu beli bahan bakunya, kayak misalnya di perusahaan tekstil itu kan membutuhkan kapas gitu ya. Ada yang mulai dari kapas ya kita beli gitu ya. Nah, gitu. Atau juga dari vendor lain ya. Nah, ada aktivitas pembelian, terus metodenya yaitu menentukan kebutuhan. Menentukan kebutuhan itu apa ya sih yang dibutuhkan oleh perusahaan. Terus nanti ada juga pemilihan sumber daya. Maksudnya kita itu kan akan melakukan form order gitu ya, pemilihan pemasok gitu. Pemilihan pemasok mana yang bisa kita gunakan. Nah, jadi sebelum kita memilih pemasok itu kan kita harus mendapatkan pertimbangan atau untuk barang dan jasa gitu. Apakah yang ditawarkan itu berkualitas dan harganya bisa terjangkau atau bisa disepakati oleh kedua belah pihak.
Nah, terus nanti setelah itu menerbitkan pesan pembelian gitu ya. Menerbitkan pesan pembelian, terus nanti di hasil akhirnya itu ada penerimaan barang dari vendor. Nanti kita cross check apakah barangnya yang kita beli itu sesuai dengan form order yang kita minta atau tidak gitu. Nanti ada verifikasi faktur. Terus nanti terakhir ada pembayaran dan pemasok gitu ya. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.